Para pemirsa sekalian, Anda sedang menyaksikan Ask the Doctor dan saya, Leonie, sedang bersama dengan Dr. Ivan dari Klinik Pratama Samaritan. Dan kali ini kita akan belajar lebih tentang satu kondisi yang mungkin Bapak Ibu sekalian alami, yaitu seperti tersumbat hidungnya dan meler dan hal-hal seperti ini yang bersin-bersin juga termasuk ya. Apa itu namanya dok? Kalau ada seseorang yang mengalami itu, karena biasa kita taunya alergi debu nih, makanya bersin-bersin. Ada namanya atau bagaimana dok? Berbahaya atau enggak gitu misalnya? Ini juga kondisi umum sekali terjadi dan masyarakat memang menyebut ini alergi debu. Ya nggak salah. Dan ini memang benar gitu ya, memang ada faktor debu bisa memicu. Nah, secara medis kondisi ini disebut sebagai rinitis alergi. Rinitis alergi. Okay. Dari kata rhino ya, hidung, ada peradangan di hidung, rinitis, yang peradangan ini dipicu oleh karena alergi. Entah ada banyak ya, alergi debu paling sering seperti itu. Nah, gejala itu biasanya orang mengeluhkan meler, bersin-bersin, hidung tersumbat. Nah, biasanya di waktu-waktu tertentu nih, biasanya sering kali pagi hari itu paling sering. Ada juga sih yang seharian, ada juga kalau udah sampai parah gitu ya. Ada yang waktu malam hari muncul, ada juga yang seperti itu. Jadi waktu-waktu tertentu. Memang satu, debu pemicu paling sering. Kadang-kadang ada orang yang sensitif terhadap udara dingin juga bisa memicu seperti itu. Ada juga misalnya bulu binatang, bulu hewan memicu juga. Ini bikin kondisi nggak nyaman banget. Nah, kalau tadi dibilang bahaya atau enggak, ya sebenarnya nggak sampai mengancam nyawa sih ya. Kecuali bisa terjadi komplikasi-komplikasi yang lainnya. Ya bersin sambil nyetir mobil. Bersin-bersin, nah itu berbahaya ya. Berbahaya, nabrak itu kecelakaan lalu lintas. Betul, ya. betul. Tapi maksudnya kalau cuma dari bersin-bersin melernya sendiri, dibilang berbahaya, mengancam nyawa, enggak juga sih. Tapi sangat mengganggu sehari-hari. Ya bayangannya kalau kita setiap hari dikit-dikit meler itu mana bisa kerja kan gitu kan ya. Ya itu sangat mengganggu. Penasaran aja sih, kalau kita alergi seperti itu ya, terus kita tes antigen, itu positif nggak sih dok? Antigen ya, untuk COVID berarti ya? Enggak sih, beda. Beda ya, jadi kalau misalnya kita meler-meler, jadi yang alergi ini kalau dia sampai antigen nggak jadi positif ya? Tetap negatif ya? Iya, Oke. betul. Nah pertanyaan saya, jadi kalau seseorang yang mengalami rinitis alergi ini, ada hal-hal yang perlu atau bisa dia lakukan nggak untuk mereduksi dampaknya misalnya? Oke. Penyebabnya tadi saya bilang itu karena alergi ya. Mungkin setiap orang alergi bisa beda-beda. Memang paling sering debu lah yang dialami oleh orang-orang. Karena penyebabnya ini, karena ada barang-barang seperti ini harus dihindari untuk menguranginya. Kalau kita tahu kita sensitif terhadap debu, ya kita hindari. Jangan sampai ya kalau keluar ke tempat yang berdebu pakai masker. Contohnya seperti itu. Jadi menghindari alergen. Terus rumah yang kotor lebih dibersihin nantinya. Betul sekali, iya. Waduh. Karena kan banyak di sofa-sofa ya, kalau kita nggak bersihin, ya kayak debu-debu keluar gitu. Kedua, ada namanya cuci hidung. Pernah dengar cuci hidung? Pernah dengar, pernah lihat di video-video di sosial media gitu yang disemprot gitu dia keluar lagi dari sebelah sana. Betul ya. Sama lah, intinya adalah kalau kita mandi kita bersabunin, bersihin kulit kita, badan kita gitu. Nah kalau ini kita bersihin di dalam hidung kita, namanya cuci hidung. Nah biasanya itu pakai nanti spuit ya, pakai syringe, diisi NaCl 0,9%, disemprot ke dalam hidung. Jadi itu mesti cara-caranya nggak sih? Atau boleh coba aja gitu, itu nggak berbahaya atau bagaimana? Nggak berbahaya kok, selama cairan yang dipakai benar gitu ya. Jangan air keran gitu kan? Jangan air asal yang dipakai ya, jangan air asal. Tentu kan nggak pakai jarumnya kita lepasin dulu gitu. Itu aman kok, aman dilakukan, murah juga, dan itu sangat bisa melindungi hidung kita. Baik, ada yang mau ditambahkan lagi nggak yang pemirsa perlu ketahui seputar rinitis alergi dari Dr. Ivan? Ya. Mungkin ada beberapa situasi sih memang ya, kadang-kadang kita tidak bisa menghindari debu. Atau belum aware, belum sadar tentang konsep cuci hidung ini. Dan sudah keburu parah misalnya rinitis alerginya. Itu ada peran obat-obatan di situ. Obat-obat anti alergi misalnya sepertinya, terus obat-obat semprot. Bisa ada obat semprot melalui hidung. Cuman kalau seperti itu harus dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Ya, kurang lebih seperti itu sih, obat-obatan bisa membantu juga. Terima kasih Dr. Ivan, dan kiranya para pemirsa sekalian juga telah belajar satu hal yang baru ya, ternyata dari rinitis alergi yang kita bisa ketahui lebih lanjut lagi. Terima kasih sekali lagi Dr. Ivan dari Klinik Pratama Samaritan, dan saya Leonie, Tuhan memberkati.